Bahkan tidak ada orang yang menagih utang. Kepala Aditya terasa berat, dan keringat dingin terus keluar dari dahinya. Karyawan baru ini, dari mana asalnya? Sampai bos sendiri yang meneleponnya. Dia mengabaikan Amela di depannya dan berlari keluar dari tangga. Dia memandang Damar yang berdiri di sana menunggu lift. Dia berlari dan berkata, "Damar, tunggu dulu, bukan itu maksudku." Damar yang berdiri di pintu lift menoleh, meliriknya dan berkata, "Bukankah kamu yang menyuruhku pergi? Aku mau pergi sekarang, apa yang kamu lakukan? Kamu salah paham, maksudku kamu bisa datang lebih awal lain kali," kata Aditya cepat. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Ah sudah, lupakan saja, aku terlambat di hari pertama, sungguh tidak berhak bekerja untukmu. Aku merasa malu, seorang karyawan seperti aku harusnya mengundurkan diri." Wajah Aditya berubah menjadi kesal, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, "Bukan itu maksudku. Terlambat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Lain kali lebih perhatian saja." Damar mengangkat bahu dan berkata, "Ah sudahlah, lupakan saja." Puff. Di sudut tangga, Amela berjalan keluar dan melihat Damar dan Aditya. Dia tidak bisa menahan senyum. Tetapi kemudian dia menutup mulutnya dengan cepat, sambil melirik Damar dengan rasa ingin tahu, lalu bergegas ke kantor. Aditya melihat Damar beranjak pergi, keringat dingin di dahinya mulai berjatuhan. Dia tidak tahu asal-usul Damar, tapi yang jelas Damar berbeda dengan karyawan lain di perusahaan itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan pekerjaan ini. Tapi jika dia pergi, dia dan omnya akan dipecat. Dia tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Segera dia menarik Damar dan berkata dengan memohon, "Maaf, maaf aku benar-benar salah. Sikapku tadi sungguh sangat buruk, orang besar tidak akan mengungkit kesalahan kecil." Damar menyipitkan matanya sambil tersenyum. Melihatnya seperti ini sungguh sangat lucu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, mana kartu karyawanku? Jika dia benar-benar pergi, Lilia pasti akan mengirimnya kembali, atau mungkin ke tempat lain dengan identitas baru. Sama saja, karena pekerjaan mereka di daerah ini, dan memang mereka perlu identitas untuk menutupinya, maka dia harus menerimanya." Aditya melihat Damar menerimanya, berkata dengan napas panjang, "Baiklah, aku akan pergi dan mengatur pekerjaan untukmu. Tidak perlu perkenalan diri, cukup berikan tugas kepadaku," kata Damar. "Baik-baik," Aditya mengangguk cepat. Dia membawa Damar ke bagian penjualan, membawa Damar melewati kerumunan, dan berjalan ke deretan meja dan berkata, "Ini adalah grup 2. Kamu bisa tinggal di sini. Rahmat Saputra, ini adalah orang baru untuk kelompokmu." Segera setelah itu, seorang pria yang tampak berusia 24 atau 25 tahun, seorang pria muda yang lebih muda dari Damar mencondongkan tubuh dan berkata, "Baik, Pak Manajer. Ini Damar, orang baru di grupmu. Atur tempat duduk untuknya dan ke kantorku setelahnya," kata Aditya kepadanya. Rahmat mengangguk, melirik Damar dan berkata, "Kemarilah." Damar mengikutinya dan berjalan menuju tempat duduk yang kosong. Yang mengejutkan Damar adalah Amela duduk di sebelah Damar. Setelah melihat Damar, dia menjulurkan lidah dan berkata kepada Damar, "Terima kasih ya barusan." Damar melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Ada 9 orang dalam tim penjualan ini, dan 6 di antaranya adalah wanita. Tidak banyak perkenalan diri. Damar hanya formalitas di sini, dan kemungkinan tidak banyak komunikasi dengan mereka. Tak lama kemudian, Rahmat kembali. Dia menatap Damar dengan tatapan aneh, lalu berkata kepada Amela, "Amela, manajer memintamu untuk pergi ke kantornya." Wajah cantik Amela menunjukkan keengganan, tetapi dia menggertakkan giginya dan pergi ke kantor Aditya. Butuh sekitar 7 atau 8 menit sebelum dia kembali ke tempat duduknya. Damar menatapnya dan melihat wajahnya yang kusut. "Ada apa?" Di sisi lain, seorang gadis bertanya, "Apakah dia melecehkanmu lagi?" Amela menghela nafas dan berkata, "Dia mengatakan bahwa dia ingin memecat aku dengan alasan kinerja aku yang buruk. Aku masih dalam masa percobaan, dan kinerja bulan ini tidak memenuhi target. Awalnya masa percobaan 2 bulan. Aditya ini keterlaluan." Gadis lain berbisik, lalu bertanya, "Apa sudah pasti dikeluarkan?" "Belum dipecat. Tapi, dia memintaku untuk menagih uang yang terutang oleh Bar Elixir." Amela mengerutkan bibirnya dan berkata, "Dan juga, jika aku tidak mendapatkannya kembali, maka dia akan membiarkan aku pergi." Di sebelahnya, Rahmat mendengar percakapan mereka, dan wajahnya sedikit berubah. Uang 16 miliar di Bar Elixir seperti akun mati. Sekarang komisi perusahaan untuk akun mati ini telah mencapai 15%. Kalau utang mereka bisa ditagih, 15% komisi akan diberikan.
Tapi tidak ada yang berani melakukan ini. Apa dia ingin memaksamu pergi? Kamu jadi pacarnya saja. Gadis di sebelahnya berkata, bagaimana lagi? Siapa suruh omnya menjadi pemimpin di perusahaan ini? 16 miliar, komisi 15%, berarti 2 miliar. Bagi orang yang bekerja kantoran, bisa dikatakan kaya dalam semalam, tetapi tidak ada yang berani mengambilnya. Damar menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya dan bertanya, apakah tidak ada orang yang berani mengambil uang ini? Kamu baru, jadi mungkin tidak tahu. Bos di belakang bar Elixir adalah pemilik klub bar terbesar di kota NJ. Skalanya sangat besar dan asalnya masih sangat misterius. Selain industri bar, sebagian besar mereka adalah orang baik dan buruk. Dulu ada beberapa orang di perusahaan pergi ke sana menagih pembayaran. Tetapi satu demi satu terjadi kecelakaan dan mereka semua berakhir di rumah sakit. Rahmat menghela nafas, ini adalah jalan buntu, Aditya hanya ingin memaksanya pergi. Mata Damar sedikit berkedut. Asalnya misterius, mungkin saja Red Lotus atau Black Code, atau seseorang dari pasukan bawah tanah lainnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Amela lalu berkata, membayar utang adalah hal yang biasa. Jika tidak ada yang melakukan hal ini, Amela, kan? Aku akan membantumu nanti. Kita pergi bersama, tapi saat pembagian komisi, kamu harus memberiku setengah. Amela menatap Damar dengan takjub. Rahmat mengerutkan kening dan berkata, Damar, lupakan saja. Jangan repot-repot. Amela, kalaupun tidak bisa, nanti kamu tinggal ganti perusahaan. Pendidikan kamu cukup tinggi, dan menjadi sales sebenarnya tidak cocok untuk kamu. Mungkin kamu bisa cari pekerjaan lain yang lebih bersifat administratif dan mudah. Amela mengerucutkan bibirnya, menggertakkan giginya, menatap Damar dan berkata, baiklah, nanti kita pergi bersama. Dia sepertinya tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Amela, kamu gila. Di sebelahnya, gadis-gadis itu berbisik, itu utang bar Elixir. Mata Amela sedikit merah dan berkata, aku harus mencobanya. Kamu tahu, aku sangat kekurangan uang. Rahmat melihat keduanya bersikeras, mengerutkan kening dan berkata, kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Lagi pula, jika kamu berhasil mendapatkannya kembali, performance kelompok kita pun akan naik. Tetapi aku masih harus mengingatkan, utang ini tidak dapat ditagih. Janganlah demi uang kamu kehilangan nyawa. Damar melambaikan tangannya, mengabaikan kata-katanya, dan bertanya kepada Amela, kalau begitu mari kita pergi sekarang. Amela mengangguk dan berkata, Lalu dia membereskan barangnya dan berdiri. Ketika Damar dan Amela pergi, Rahmat melihat ke belakang Damar dan mencibir, karena punya koneksi, merasa hebat dan ingin menunjukkan dirimu di depan wanita cantik. Lihat saja bagaimana kamu mendapatkan uang itu kembali. Koneksi apa? Tanya seseorang di sebelahnya. Damar ini, sepertinya punya koneksi di tingkat tinggi jadi bisa masuk ke perusahaan. Rahmat berkata, baru saja Aditya memintaku untuk meninggalkannya sendiri dan tidak memberikan tugas kepadanya. Mungkin seseorang yang dikirim oleh orang tingkat tinggi di sini, hanya main-main saja, sepertinya ini Aditya yang lain. Orang lain sedikit tercengang. Gadis yang berbicara sebelumnya menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, kita juga sudah membujuk mereka. Mereka tidak bisa menyalahkan kita jika sesuatu terjadi pada mereka dan mati. Bersambung.